Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Di gua bawah tanah, Tuan Yu mengamati setiap sudut dengan sangat waspada, tetapi dia tidak dapat menemukan suara Yun Xiao. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, meskipun susunan pengorbanan dapat melindungi indera ilahi, sebagai alkemis tingkat 8, dia tidak terpengaruh sama sekali di ruang kecil ini, namun, dia telah mencari setiap sudut dan tidak dapat menemukan aura apapun. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke tablet alam ilahi dan mempelajarinya dengan cermat. Mungkinkah tablet giok ini juga dapat memecahkan ruang terbuka dan dia bersembunyi di kehampaan? Petik 2. Tuan Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin, bahkan jika dia memasuki kehampaan, dia tidak akan bisa melarikan diri, saya tidak bisa merasakan koordinat apapun, mungkinkah dia melarikan diri ke tablet jade? Pikiran ini membuatnya ketakutan, dia tidak percaya, itu bahkan lebih mustahil, selain artefak Suan tertinggi yang legendaris, kapal Nuh, tidak ada artefak Suan lain yang bisa melakukan ini. Dia menatap tablet alam ilahi dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi mengapa fluktuasi artefak yang mendalam ini begitu aneh? Nah, karena dia memiliki cara yang brilian untuk menyembunyikan dirinya, aku akan mengambil senjata tingkat yang mendalam ini terlebih dahulu, ini bukan kerugian. Tuan Yu mengulurkan tangannya dan meraih tablet giok. Prasasti giok ini jelas tidak kalah dengan pedang lampu belakangnya, jadi dia telah siap secara mental bahwa tidak akan mudah untuk mengumpulkannya, namun, saat telapak tangannya menyentuh tablet jade, sambaran petir ditembakkan, menciptakan busur petir yang kuat yang berkedip-kedip di sekitarnya, tubuhnya mati rasa dan dia buru-buru menarik tangannya. Saat dia merasa terkejut, raungan terdengar kemudian, seekor binatang iblis besar terbang keluar dari tablet alam ilahi dan menerkamnya. Itu sebenarnya prasasti penjinakan binatang buas. Jantung Tuan Yu berdetak kencang, dia berpikir bahwa tablet alam ilahi adalah senjata tingkat mendalam yang dapat berisi binatang iblis, seperti penjinak binatang itu, meskipun Dark Thunder sangat kejam, ia tidak panik sama sekali, dengan mendengus dingin, ia maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, Thunderbolt Dark Thunder dihancurkan oleh palem powernya, berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Dark Thunder menderita dampak besar dan dikirim terbang jauh. Pembunuh hantu api putih, 6 tombak ekstrim. Suara dingin terdengar, di bawah tombak surgawi, nyala api dengan cepat muncul di udara dan menyelimuti Tuan Yu. Kamu Ying Luo. Tuan Yu terkejut, di sisi lain api, wajah asing menatapnya dengan dingin. Di bawah serangan Duan Yue, api bumi teratai biru di sekitarnya menyapu dan meraung saat meledak ke depan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Yu segera tenang, dengan tatapan dingin di matanya, dia menyapu pedang lampu belakangnya, membuat suara yang menusuk telinga, api di sekitarnya semuanya menyebar dan jatuh di belakangnya, niat membunuhnya begitu kuat sehingga hampir nyata, dan langsung terkunci pada Duan Yue. Bicaralah, dari mana kamu berasal? Di mana pemuda itu? Suara dingin itu mengirim hawa dingin di punggung Duan Yue, pria di depannya bahkan lebih kuat dari apa yang dikatakan Yun Xiao. Baik dia dan Dark Thunder telah menggunakan gerakan mereka yang paling kuat, tetapi pihak lain hanya berhasil menetralkan mereka dengan satu gerakan, mereka tidak punya cara untuk melawan. Sialan, bocah itu mengacaukan kita. Apa gunanya memanggilku melawan lawan yang begitu kuat? Duan Yue sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin ketika dia merasakan niat membunuh yang hampir nyata dari pria itu. Selain itu, esensi senjata yang menyebar dari pedang lampu belakang hampir mencekiknya. Jika pihak lain menebas, dia akan mati tanpa keraguan. Hehe, kamu tahu jawabannya, tapi kamu masih bertanya. Kamu tidak bisa mempercayainya, kan? Duan Yue menjawab dengan hati-hati, keringat dingin mengalir di dahinya. Ekspresi Tuan Yu berubah drastis, dia menatap tablet alam ilahi dan gemetar di sekujur tubuhnya, dadanya naik turun dengan keras, ini benar-benar senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi. Dia adalah seorang alkemis hebat tingkat 8, jadi dia secara alami tahu apa arti artefak mendalam tingkat tertinggi dan betapa berharganya itu.
Dalam catatan daratan, hanya kaisar bela diri yang tak tertandingi yang telah menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas super kapal Nuh, tidak ada catatan lain tentang senjata tingkat mendalam kelas super, bagaimana mungkin ada yang begitu saja? Petik 2. Dia sangat terkejut sehingga pikirannya linglung, dan dia sedikit linglung. Belum lagi kekuatan kuat dari senjata tingkat mendalam tingkat transenden, orang yang mendapatkannya akan bisa menjadi master yang tak tertandingi. Selain itu, metode pemurnian semacam itu adalah sesuatu yang akan tergila-gila oleh para alkemis top yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, wajah Yun Xiao melintas di tablet alam ilahi, matanya berubah menjadi bulan sabit, dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar. Dengan sedikit tarikan, dia hendak menyedot Tuan Yu. Jika dia bisa menarik pihak lain ke dalam tablet alam ilahi, bahkan penguasa bela diri 9 surga harus berlutut. Tubuh Tuan Yu gemetar, dia merasakan ruang di sekitarnya berubah drastis, dan tubuhnya sepertinya ditarik oleh kekuatan spiritual yang kuat, tapi, dia adalah alkemis tingkat 8, dan dia segera sadar setelah beberapa saat mengalihkan perhatian, kekuatan jiwanya yang melonjak menyebar dan dengan mudah mengguncang kekuatan mental Yun Xiao. Dia berhenti di depan tablet alam ilahi, dan hampir tersedot. Ekspresi kekecewaan yang kuat muncul di wajah Yun Xiao, dan dia menghilang dalam sekejap. Tuan Yu sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tersedot, dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika dia tersedot oleh artefak Suan kelas tertinggi. Dia menduga bahwa dia akan dibunuh. Saat dia terkejut, sebuah cahaya melintas di tablet alam ilahi, dan kekuatan yang kuat bergegas keluar. Kemudian, kepalan tangan seukuran kaserole tumbuh semakin besar di matanya. Tuan Yu dengan cepat melemparkan pukulan, yang bertabrakan dengan tinju binatang batu itu. Ledakan. Saat binatang batu itu memperlihatkan seluruh tubuhnya, salah satu lengannya mulai retak dan hancur dengan ledakan. Tuan Yu juga tidak dalam kondisi yang baik, pukulan itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak siap untuk itu sama sekali. Tubuhnya juga terkena kekuatan luar biasa binatang batu itu, dan dia terpaksa mundur, ki dan darahnya melonjak, dan bau darah mengalir di tenggorokannya. Ledakan. Tubuh binatang batu itu keluar dari tablet alam ilahi sepenuhnya, itu menginjak tanah, membuat suara keras, lengannya yang patah dengan cepat terpasang kembali dan kembali normal. Dia berjalan menuju Tuan Yu. Tuan Yu merasa sedikit pusing, dia tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang ada di tablet alam ilahi, bahkan seorang bela diri supreme seperti dia tidak akan mampu menangani aliran ahli dan binatang iblis yang tak ada habisnya. Itu memang senjata tingkat mendalam kelas tertinggi, saya harus mendapatkannya. Dia meraung dan menyerang ke depan, cahaya pedang di tangannya menebas, dan pedang tajam ki langsung menghancurkan binatang batu yang datang ke arahnya. Tubuhnya bolak-balik, dan tangan kirinya menyulap seni di udara. Segel emas besar terbentuk di telapak tangannya, dan karakter iblis aneh membesar di udara dan jatuh ke arah tablet alam ilahi. Tiba-tiba, lampu merah di prasasti itu menyala dan seberkas Phoenix Flame sejati melesat keluar. Seluruh ruang bawah tanah berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Dalam api, bayangan naga bolak-balik, itu sebenarnya adalah naga iblis yang secara langsung bermanifestasi. Ia menggunakan kekuatan tingkat ke-9 untuk membentuk teknik pedang untuk membunuh binatang iblis, menebas dengan Phoenix Flames. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan ritme bumi, dan gravitasinya meningkat puluhan ribu kali lipat. Seluruh gua bawah tanah mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan sejumlah besar struktur batu mulai runtuh. Tuan Yu terkejut, sangat sulit baginya untuk mengoperasikan ki aslinya di bawah gravitasi 10.000 kali. Pedang pembunuh iblis dan api dewa membuatnya merasa takut. Teknik langit cerah, pedang 8. Sinar cahaya pedang muncul di pedang lampu ekor dan berubah menjadi cincin cahaya yang menyebar. Pada akhirnya, pedang itu menjadi terang, dan lampu hijau hampir menembus kehampaan, menebas di depannya. Ledakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, dan tubuh Tuan Yu didorong kembali ke udara. Pedang ki dari pedang lampu belakang membentuk tekanan yang mengisolasi pembunuh iblis dan api Phoenix. Meskipun dia tidak terluka, masih sulit baginya untuk menahan serangan gabungan dari kedua kekuatan tersebut. Dia terpaksa terbang kembali, dan tubuhnya menghantam dinding batu, meledakkan lorong yang panjangnya puluhan meter. Naga iblis kembali ke tablet alam ilahi setelah serangan itu. Duduk bersila di Gunung Inci, Yun Xiao tiba-tiba batuk seteguk darah,
wajahnya sangat pucat, baru saja ketika dia menggunakan Phoenix Fire, meskipun dia telah mengambil bentuk fisik, kesulitan mengendalikannya melebihi imajinasinya, semua kekuatan rohnya benar-benar habis. Tubuh fisiknya hancur, kekuatan jiwanya habis, dia praktis lumpuh total. Setelah binatang batu itu dihancurkan, ia terbentuk kembali dan berjalan menuju Tuan Yu. Tuan Yu terjebak di batu, dan dia juga tidak merasa enak badan, mengendalikan senjata mendalam tingkat ke-9 juga di luar kemampuannya, tetapi dia selalu berkultivasi dengan hidupnya, jadi dia mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan pedang lampu belakang. Dia berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan di antara mereka yang berpangkat sama, tetapi dia telah menderita kerugian besar di tangan seorang raja bela diri. Meskipun tubuh fisik Tuan Yu tidak terluka, Yuan Qi dan kekuatan jiwanya sangat terkuras, dan kekuatannya menurun dengan cepat. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa membuka susunan pengorbanan ini. Dia cemas dan bergegas keluar dari dinding batu, tangan kirinya dengan cepat membentuk segel, dan beberapa cincin cahaya terbang keluar dari telapak tangannya dan menutupi binatang batu itu. Lingkaran cahaya jatuh, benar-benar mengikat binatang batu itu seperti tali, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Hanya Duan Yue dan Dark Thunder yang tersisa berdiri tidak jauh, menonton dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak seperti binatang batu, yang bisa bangkit tanpa batas. Mereka akan mati total setelah satu kematian, jadi mereka tidak berani bergerak. Tuan Yu menatap Duan Yue dengan dingin, lalu mengangkat pedangnya dan hendak menebasnya. Duan Yue tercengang, dia menepuk Dark Thunder, dan mereka berdua bergegas ke tablet alam ilahi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghilang dengan kilatan cahaya. Seolah-olah terpengaruh oleh cedera serius Yun Xiao, cahaya pada tablet alam ilahi semakin lemah, dan berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Kelopak mata Tuan Yu bergerak-gerak, dan dia sangat marah. Pada saat ini, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, jadi dia tidak berani mencoba mengambil tablet lagi. Siapa yang tahu karakter kuat lainnya yang bersembunyi di dalamnya, dan dia tidak yakin tentang peluang untuk merebut kembali mereka. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan kekuatan yang tersisa. Ekspresi hormat melintas di wajahnya saat dia berjalan menuju barisan pengorbanan. Cahaya ungu tiba-tiba melonjak dari formasi dan membentuk penghalang, menyelimuti seluruh formasi dan mempertahankannya. Tuan Yu berhenti, lalu menjadi bersemangat dan bergumam pada dirinya sendiri, penghalang esensi kristal surga Kasaya sebenarnya adalah penghalang esensi kristal surga yang legendaris. Manakah dari para ahli yang maha kuasa klan kita yang meletakkan formasi ini, dan apa niatnya? Dia menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar rune di penghalang ungu. Segera, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu dan dia akhirnya berintegrasi ke dalam formasi. Seluruh formasi memiliki radius kurang dari 100 meter, 4 pilar agung berdiri di 4 sudut, dan di atasnya diukir semua jenis binatang langka dan eksotis, serta orang-orang ras iblis berwajah aneh. Tuan Yu berjalan ke salah satu pilar dan mengamatinya dengan cermat. Ada beberapa karakter iblis di atasnya, yang bisa dia kenali. Itu sebenarnya, sayap, iblis besar legendaris dari klan saya. Wajah Tuan Yu memucat, dan dia mundur beberapa langkah. Anggota klan iblis di pilar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tertanam di pilar seperti ember dan telah lama kehilangan nyawanya, namun, penampilannya yang agung masih bisa menunjukkan aura yang dia miliki ketika dia masih hidup. Wing adalah iblis besar dari ribuan tahun yang lalu. Mengapa ada di sini? Dan mengapa itu dikorbankan? Petik 2. Tuan Yu merasa tenggorokannya kering dan haus, dan sulit baginya untuk bernapas. Dia datang ke pilar lain. Setan di dalamnya tidak setinggi dan kekar seperti sayap, sebaliknya, dia jauh lebih kecil dan tampaknya menjadi iblis wanita. Tuan Yu menatap ukiran dan kata-kata di pilar dan merasa pusing. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh dan bergumam pada dirinya sendiri, ini iblis legendaris lainnya. Dia bahkan tidak berani melihat dua lainnya, karena takut hatinya tidak akan bisa menerimanya. Yang disebut iblis besar setara dengan prajurit manusia yang maha kuasa, yang telah melangkah ke puncak alam tertinggi bela diri. Mereka seperti 10 penguasa bela diri besar umat manusia, dihormati oleh semua iblis.
Dia dengan hati-hati berjalan ke tengah dan melihat bola transparan yang melayang di udara, itu terus-menerus memancarkan yang ki positif yang kuat, dia samar-samar bisa melihat sosok di dalam, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan indera spiritualnya tidak bisa menembusnya. Meneguk, Tuan Yu menelan ludah, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berpikir, dia tidak tahu apa yang ada di dalam bola itu. Yang membuatnya cemas adalah yang ki yang positif ini sepertinya telah hilang selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah benda di dalamnya adalah dead or alive. Sepertinya ada masalah dengan formasi, tempat ini tampaknya menjadi urat bumi alam semesta, yang seharusnya menjadi tempat kelahiran naga ki, mengapa mengalir ke arah yang berlawanan. Itu pasti manusia sialan itu. Tuan Yu mengertakkan gigi dan berkata, itu pasti. Mereka tidak bisa mematahkan pesona esensi kristal surga, jadi mereka memikirkan metode ini untuk membuat kekuatan yang telah mereka kumpulkan hilang, sudah bertahun-tahun, tetapi energinya masih mengalir keluar langit. Sebelum ini, keberadaan menakutkan seperti apa yang akan terjadi di dalamnya. Bagaimana situasinya sekarang? Tuan Yu mulai panik, tiba-tiba, dia mendengar suara lemah dari penghalang. Siapa itu? Siapa itu? Dia melompat ngeri dan buru-buru melihat tablet alam ilahi di luar, berpikir bahwa itu adalah Yun Xiao lagi, sedikit yang mereka tahu bahwa Yun Xiao sangat lemah saat ini sehingga dia dengan cepat pulih di tablet alam ilahi. Ini aku, di sebelah kananmu, saya Qian, Li Qian. Tuan Yu terkejut, dia dengan cepat melihat iblis yang lebih kecil itu, suara itu memang sepertinya datang dari dalam, tapi sangat lemah. Sudah berapa tahun? Saya akhirnya bertemu seseorang dari klan saya, tetapi saya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, kamu dengarkan baik-baik, Ying Luo. Monster wanita yang disebut Li, mulai mengirimkan suaranya sebentar-sebentar, wajah Tuan Yu terus berubah, dari keterkejutan menjadi kengerian, kemarahan, kegembiraan, dan akhirnya menjadi tang. Li sepertinya telah mengatakan terlalu banyak dalam satu tarikan napas, semua kekuatannya mengalir keluar dan dia terdiam lagi. Setelah keterkejutannya, Tuan Yu berpikir keras, setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Dia mulai duduk bersila dan tangannya terus-menerus mengubah gerakan mantra, setiap kali dia melakukannya, itu sangat lambat, seolah-olah dia sangat tidak terbiasa dengannya, namun, ekspresinya luar biasa serius dan serius, berbagai karakter ras iblis melintas dari tubuhnya dan terbang keluar dari formasi. Bola transparan di tengah berangsur-angsur menjadi terang, berkedip dan meredup, yang ki mulai berangsur-angsur berhenti mengalir. Pada saat yang sama, keempat pilar itu bersinar dengan cahaya yang berbeda, seperti lilin, mereka mulai meleleh di bawah mantra Tuan Yu. Wajah Tuan Yu semakin pucat, dia berkeringat, tapi dia mengertakkan gigi dan tidak berani istirahat. Akhirnya, keempat pilar itu benar-benar meleleh. Aura aneh menyebar dari formasi, tubuh tiga iblis besar muncul dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup, tubuh Li berangsur-angsur duduk bersila, seolah-olah dia masih bisa mengatur pernapasannya. Kemudian, Tuan Yu mengeluarkan beberapa wadah kaca, yang berisi darah, dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung memerah, seolah-olah dia telah memperoleh kekuatan besar lagi, matanya penuh kegembiraan, dan sejumlah besar karakter klan iblis muncul di sekitarnya lagi, dia mulai melemparkan mereka ke bola transparan di tengah. Bola juga ditarik oleh kekuatan dan mulai meleleh, setiap tetes cairan putih yang jatuh ke tanah mengeluarkan suara mendesis dan langsung menguap, membentuk gas yang menyebar di udara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh susunan berubah menjadi putih, sosok seorang pria berangsur-angsur muncul di udara, dia meringkuk seperti bayi, tapi wajah itu adalah wajah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Puff! Tuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat, seolah-olah dia tiba-tiba menua beberapa dekade, wajahnya sebenarnya tertutup kerutan. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa salah satu dari tiga tubuh iblis yang telah berbaring di kabut putih telah duduk dan mengatur pernapasannya seperti Li. Li perlahan membuka matanya, pupil matanya berwarna ungu coklat tua. Dia menatap pria di tengah sebentar dan berkata perlahan, bahwa kami pergi sekarang, kita hampir semua telah menggunakan kekuatan kita, dan tingkat kultivasi kita telah turun tanpa bisa dikenali. Iya, Tuan Li.
Tuan Yu mengeluarkan pil dalam jumlah besar lagi dan menuangkannya ke mulutnya seperti kacang, memaksa dirinya untuk berdiri. Dia meraung dengan suara rendah saat dia mengedarkan bagian terakhir dari ki vitalnya. Beberapa angin kencang terbentuk di sekelilingnya, menggulung pria di tengah dan 4 iblis besar di pilar. Mereka berubah menjadi angin kencang dan terbang keluar dari lubang. Penghalang kristal surgawi tiba-tiba terbuka pada saat ini. Kabut putih menyebar dan memenuhi seluruh gua. Di dalam tablet alam ilahi, di Gunung Hati Dalam, Duan Yue terus berjalan di sekitar Yun Xiao dan berkata dengan suara genit, "Aku tidak akan dibodohi olehmu lagi. Jika Anda bertemu pria yang begitu menakutkan di masa depan, jangan hubungi saya. Kamu seharusnya bersembunyi di sini lebih awal, dan semuanya akan baik-baik saja. Lihat saja dirimu sendiri, kamu hampir mati." Yun Xiao membuka matanya dan berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu diam? Begitu banyak omong kosong, sangat menjengkelkan." Dengan lambaian tangannya, Duan Yue diteleportasi ke Tuhan tahu di mana. Di tablet alam ilahi, setiap gerakan Yun Xiao adalah hukum langit dan bumi, dan itu tidak bisa dihentikan. Dia mengangkat kepalanya dengan keraguan di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa tidak ada gerakan setelah sekian lama? Mungkinkah orang itu akan menyerah pada senjata tingkat mendalam kelas transenden ini? Dengan kultivasinya sebagai alkemis tingkat ke-8, bahkan jika dia tidak bisa menerimanya, dia setidaknya akan mencoba. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Bisakah dia pergi? Tiba-tiba, sosok binatang batu itu muncul di langit. Itu benar-benar lolos dari lingkaran cahaya. Melihat tidak ada orang di sekitar, ia kembali dengan sendirinya. Yun Xiao menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi dengan binatang batu itu. Meskipun binatang batu itu tidak memiliki banyak kecerdasan, Yun Xiao masih bisa mempelajari informasi di benaknya. Apa? Yun Xiao tercengang. Dengan tergesa-gesa, dia muncul di luar tablet alam ilahi dalam sekejap, hanya untuk melihat kabut putih, dan dia tidak bisa melihat siapapun di seluruh gua bawah tanah, dan EBSCP. Selain itu, bola pusat dan 4 pilar susunan telah benar-benar menghilang. Yun Xiao memiliki firasat buruk. Informasi yang dia dapatkan dari pikiran binatang batu itu sepertinya menunjukkan bahwa iblis dalam susunan pengorbanan masih hidup. Informasi ini memberinya kejutan besar. Siapa yang tahu sudah berapa tahun formasi ini telah beroperasi? Bagaimana mungkin ada yang selamat? Jika itu masalahnya, seberapa kuat orang itu? Kita sudah selesai untuk setan besar telah muncul. Saya khawatir akan ada masalah besar di 5 gunung awan. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir," kata naga iblis. "Sudah berapa tahun sejak yang ki yang positif hilang? Sudah menjadi keajaiban bahwa apa yang disebut iblis besar itu masih hidup. Bahkan jika mereka hidup kembali, kekuatan mereka pasti akan habis. Tidak mungkin memulihkan kekuatan iblis besar dalam hidup ini kecuali ada kesempatan besar." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Selain itu, ada banyak pembudidaya yang kuat di umat manusia. Bahkan jika mereka dapat memulihkan kekuatan mereka, beberapa iblis yang kuat bukanlah apa-apa. 10 kaisar bela diri yang hebat semuanya lebih kuat daripada iblis besar." Yun Xiao berpikir sejenak dan setuju. Tampaknya tidak masalah bahkan jika 10 iblis besar nyata lahir, apalagi beberapa iblis besar yang hidup dan matinya tidak diketahui. Setelah dia memikirkannya, dia merasa lega. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Apa kabut putih ini? Energi murni seperti itu." Yun Xiao sangat gembira setelah kejutan awal. Kebetulan dia dipenuhi luka-luka, dan dia telah menemukan tonik yang begitu hebat. Dia buru-buru duduk bersila dan mengedarkan teknik penciptaan ki untuk menyerapnya. Di bawah nutrisi kabut putih, tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Luo Yunsang, yang sedang berkultivasi di pangkalan tim 8, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia dalam keadaan misterius ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya menghilang. Sepertinya itu adalah keadaan aneh dari tubuh 9 yang ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengannya, dan dia dikejutkan oleh kekuatannya yang kuat. Ketika dia kembali sadar, dia merasakan ledakan kekecewaan dan belas kasihan. Namun, ada kekuatan yang sangat mendominasi mengalir melalui meridiannya, yang berbeda dari ki vital yang telah dia kembangkan sebelumnya. Itu dibentuk oleh tubuh 9 yang di bawah keadaan itu. Mungkinkah ini 9 yang asli ki?
Dia sangat terkejut, meskipun dia telah mengolah teknik sejati 9 yang, dan ki sejati yang mengalir di meridiannya memiliki yang ki, itu hanya sedikit lebih banyak yang daripada ki vital biasa. Pada saat ini, kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya membuatnya merasa bahwa dia benar-benar sangat kuat, seolah-olah sulit baginya untuk bersaing dengan mereka yang memiliki level yang sama. Dengan 9 yang sejati ki ini, aku tidak perlu khawatir menyeret Tuan Muda Yun ke bawah, hehe. Setelah Yun Xiao keluar dari gua, dia bersemangat tinggi, tidak hanya luka-lukanya yang sembuh, tetapi basis kultivasinya juga meningkat pesat. Dia juga mengalami sakit kepala yang hebat sekarang, setelah formasi klan iblis dihancurkan, tidak ada lagi jejak yang ki yang positif, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada para alkemis. Dia tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk memikirkan alasan. Justru karena setiap orang mengandalkan kekuatan eksternal untuk memperbaikinya, sangat sulit untuk mencapai kemajuan kekuatan yang efektif. Saya memikirkannya sepanjang malam dan menggunakan semua upaya saya untuk mematahkan formasi pengembalian energi dan memblokir pembuluh darah naga api, meskipun itu akan mempengaruhi kualitas produk Anda dalam jangka pendek. Hanya dengan meredam diri Anda seperti ini Anda dapat mencapai kemajuan besar. Jadi begitulah. Aku bertanya-tanya mengapa kekuatan jiwaku tidak meningkat sama sekali setelah aku bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula, sebenarnya karena ini. Seorang alkemis tingkat ketiga tampak tercerahkan, dan dia menatap Yun Xiao dengan rasa terima kasih di matanya. Lu Xun juga sangat bersemangat, dia berkata dengan hormat, sejak Tuan Yun Xiao memberiku beberapa petunjuk, aku merasa seperti telah menyentuh ambang peringkat ke-6. Terima kasih, Tuan Yun Xiao, semua orang akan mendengarkan ajaran dan bimbingan guru Yun Xiao, itu pasti tidak akan salah. Itu benar, peningkatan dalam 2 hari ini lebih dari apa yang telah saya capai dalam 2 tahun. Semua orang menanggapi satu demi satu, penuh rasa syukur dan kekaguman. Yingluo, baiklah, mari kita terus bekerja keras, kata Yun Xiao, saya masih memiliki sesuatu yang harus ditangani, jadi saya akan mengambil cuti dulu. Dia buru-buru melepaskan diri dari tatapan hormat dan berlari kembali ke kamarnya. Dia mengingat adegan pertempurannya dengan orang itu di ruang bawah tanah. Hal yang paling menyedihkan adalah dia masih belum mengetahui identitas pihak lain. Dia dikejutkan oleh sebuah ide dan segera berubah menjadi bentuk jiwanya di tablet alam ilahi untuk menangkap Gu Yueseng, Ye Xin, dan yang lainnya untuk diinterogasi. Baru kemudian dia mengkonfirmasi identitas mereka, ternyata mereka adalah Tuan Yu yang misterius. Kesehatan Tuan Yu buruk, kesehatan alkemis iblis buruk, kesehatan Hailin buruk. Dia merangkai mereka bersama-sama dan sepertinya punya beberapa ide. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tubuh orang itu luar biasa kuat, bahkan binatang iblis yang dikenal dengan pertahanannya tidak dapat memiliki tubuh yang begitu kuat. Itu pasti ada hubungannya dengan cara dia menyempurnakan garis keturunannya. Alasan mereka ingin merebut hutan laut tidak diragukan lagi karena mereka menginginkan darah gajah bumi di tubuhnya. Ini akan menyenangkan. Dia juga mengambil tubuh iblis besar itu. Jika dia mengekstrak darah dan menggunakannya pada dirinya sendiri, itu akan lebih merepotkan saat dia bertemu orang ini lagi. Selain itu, rahasia tablet alam ilahi juga telah ditemukan oleh orang ini. Aku ingin tahu apakah dia akan menyebarkannya. Saat Yun Xiao merasa sedikit jengkel dan kesal, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Kapten kelompok tentara bayaran jas merah ingin bertemu denganmu. Kelompok tentara bayaran jas merah. Yun Xiao mengerutkan kening, mengapa nama merah muda seperti itu terdengar seperti nama wanita. Segera, dia mengerti bahwa ini adalah kelompok tentara bayaran yang dibentuk oleh seorang wanita, apalagi dia adalah wanita cantik, kecantikan yang membuat darahnya mendidih. Seorang wanita berbaju merah sedang duduk di depan Yun Xiao, dan pemandangan yang tak terlukiskan yang akan diblokir setelah dijelaskan muncul, itu membuat Yun Xiao merasa darahnya melonjak, dan hidungnya akan berdarah. Gadis yang menangis dan berinisiatif untuk datang ke pintu dapat mengelilingi hutan lagu yang lembut 2 kali. Kata-kata Bin Jie sebelum dia pergi segera muncul di benak Yun Xiao. Setelah menjadi kapten hantu ini, dia tidak pernah berhenti membunuh. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan beberapa pengembalian. Ini adalah sepotong daging lemak yang telah dikirimkan ke pintunya. Halo gemuk, ada apa?
Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikapnya, dia menyentuh hidungnya untuk memindahkan darah yang menumpuk di dalamnya, agar tidak memuntahkannya, yang akan terlalu memalukan. Daging berlemak. Si cantik tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, dia menggigit bibir merahnya dan tiba-tiba berdiri, dia memamerkan pinggangnya 2 kali dan mendekat selangkah demi selangkah, apakah kamu melihat lemak di tubuhku? Coba lihat sendiri, di mana aku gemuk. Aroma itu memiliki sedikit efek halusinasi, dan Yun Xiao secara alami menyadarinya, tapi, dia tampaknya sangat menikmatinya saat dia melihat sosok wanita itu dengan sangat senang. Maaf, saya membiarkannya tergelincir, kamu Ying Luo. Si cantik tampak sangat percaya diri dengan penampilannya, dia membungkuk dan berkata, saya pemimpin kelompok tentara bayaran jas merah, nama saya Hong Yi. Halo, pemimpin tim merah, ahem. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling bersentuhan, tolong lepaskan tanganmu dari bahuku. Yun Xiao terbatuk dan mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Hong Yi tertawa genit dan menarik tangannya ke belakang, setelah melakukan beberapa gerakan tarian, dia duduk kembali di kursi dan tersenyum, Komandan Yun Xiao baru berusia 16 atau 17 tahun, namun dia sebenarnya sangat bejat, dia bahkan ingin menyentuh tubuh adikku. Petik 2. Yun Xiao tertawa, saudara perempuan. Ini Bibi, kan? Ekspresi Hong Yi berubah drastis, dan amarahnya melonjak saat dia mengutuk, kamu bocah kecil, kamu mengatakan bahwa anggur itu asam ketika kamu tidak bisa memakannya. Dia segera tertawa lagi dan berkata, bukannya kamu tidak akan bisa memakannya, hehehehe, tapi aku adalah milik eksklusif kaptenmu, oke. Mari kita lihat apakah Anda memiliki nyali untuk mencobanya. Petik 2. Yun Xiao juga tertawa dan berkata, lalu bagaimana aku bisa memakannya? Sepertinya saya sangat tertarik. Keke. Hong Yi tersenyum mempesona dan berkata, ku dengar. Kapten Yun Xiao akan mengadakan majelis pahlawan di barat kota besok. Petik 2. Yun Xiao mengangguk, itu benar, saya sudah menyebarkan berita, saya ingin tahu apakah Kapten Merah akan kembali untuk berpartisipasi. Petik 2. Tentu saja, kata Hong Yi sambil tersenyum, selain 3 kelompok tentara bayaran Anda, pasukan di barat kota juga cukup kuat, kelompok tentara bayaran jas merah saya adalah salah satunya, jadi wajar bagi kami untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan, tapi saya sangat penasaran, apa tujuan Kapten Yun Xiao mengadakan pertemuan ini? Kamu akan tahu besok, Kapten Merah, kata Yun Xiao. Hong Yi menggigit bibir merahnya dan perlahan mengangkat kakinya, dia bersandar di kursi dan berkata dengan suara lembut, Kapten Yun Xiao, kamu tidak ingin makan kakak perempuan lagi, Ying Luo. Meneguk, Yun Xiao menelan ludah dan menepuk dahinya dengan lemah saat dia berkata, Bibi Hong, aku tidak bisa menerimanya jika kamu terus melakukan ini. Hong Yi tampak marah, tetapi dia masih sangat senang dengan pesonanya, wajahnya berangsur-angsur berubah serius saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, Kapten Yun Xiao, kamu mengadakan majelis pahlawan besok, apakah Anda akan merombak pasukan di barat kota? Petik 2. Yun Xiao tampak terkejut saat dia memeriksa apakah dada Hong Yi itu asli, orang-orang mengatakan bahwa wanita memiliki payudara besar tetapi tidak memiliki otak, tetapi wanita ini tidak hanya memiliki otak, tetapi dia bahkan lebih pintar dari pria biasa, tampaknya kultivasinya tidak tinggi, tetapi untuk bisa menjadi komandan resimen, dia tidak hanya mengandalkan dadanya. Kenapa kamu mengatakan itu, Bibi Hong? Jangan panggil aku Bibi, kata Hong Yi marah, saya baru berusia 19 tahun ini. Puff, Yun Xiao akhirnya batuk darah, bukan dari hidungnya, tetapi dari mulutnya. Wajah Hong Yi menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan marah, saya berusia 19 tahun beberapa tahun yang lalu, dan saya masih muda sekarang, kamu harus memanggilku kakak. Yun Xiao menepuk dadanya untuk menenangkan kidan darahnya, lalu menyeka keringat dinginnya dan berkata, apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin tim merah? Katakan saja, mata Hong Yi menyipit, dan aura di tubuhnya tiba-tiba berubah dari mempesona menjadi dingin, dengan sedikit niat membunuh, dia berkata, aku ingin meminjam kekuatanmu untuk menyingkirkan Sekte 4 Ekstrim Ari Hutan Lagu yang lembut. 4 Sekte Ekstrim. Yun Xiao terkejut saat dia menatap Hong Yi dengan heran, Sekte 4 Ekstrim adalah salah satu anggota dari 7 aliansi pedagang besar, dan mereka sangat kuat, dia hanya kelompok tentara bayaran kecil, bagaimana mungkin ada gesekan?
Perbedaan antara keduanya terlalu besar, dan tidak ada kemungkinan untuk bersaing sama sekali. Hong Yiyi sepertinya melihat melalui pikirannya dan tersenyum manis, aura pembunuhnya menjadi ambigu lagi, dia terkikik dan berkata, Kapten Yun Xiao, setuju saja. Dia bertindak genit dan berkata dengan marah, selain itu, orang lain mungkin tidak tahu identitas Kapten Yun Xiao, tapi aku mengetahuinya dengan sangat baik. Anda juga memiliki perseteruan dengan Sekte 4 Ekstrim, bukan, Tuan Li Yun Xiao, penguasa kota Yanwu. Petik 2. Pupil Yun Xiao sedikit melebar, dan embusan udara dingin menyebar, mengunci Hong Yiyi. Meskipun identitasnya bukan rahasia, dia tidak menyukai situasi di mana dia berada di tempat terbuka sementara pihak lain berada dalam kegelapan. Ayaya, apakah Tuan Kota Langit Awan akan membunuh adikku? Hong Yiyi menutupi wajahnya dan tersenyum, terlihat sangat menawan. Hampir semua orang di dunia tahu bahwa Yun Xiao telah menggoda Tang Yuan di Gunung Meru, menyebabkan selangkangannya meledak dan mati dengan kematian yang tragis. Tang Yuan adalah murid langsung dari keluarga Tang, kekuatan terbesar di Sekte 4 Ekstrim. Dia tidak bisa lepas dari kebencian ini, tetapi dia tidak pernah takut. Yiyi sepertinya menikmati perasaan ini dan terus memamerkan informasinya. Meskipun saya tahu bahwa Kapten Langit Awan adalah penguasa kota Yanwu yang terkenal, saya benar-benar tidak tahu siapa kekuatan di balik tuan kota itu. Dia sebenarnya bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Bela Diri Tianqin Li Huaqi. Cek, aku khawatir tidak banyak orang di alam bela diri surgawi yang berani menyerang tuan kota. Wajah Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata, aku tidak suka wanita yang berpikir mereka pintar, mereka menjijikkan, apalagi ketika wanita ini sudah berusia 70-an atau 80-an. Kamu pengecut. Hong Yiyi langsung gemetar karena marah, wanita paling takut orang menyebut mereka tua, apalagi mantan kecantikan yang berangsur-angsur menua. Inilah alasan mengapa Hong Yiyi tidak bisa tidur dan makan dengan tenang setiap hari, dan sekarang setelah ditunjukkan oleh Yun Xiao, tatapan berbisa melintas di matanya. Aku adalah properti eksklusif Komandan Hao Lianmu, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Aku pasti akan meminta Komandan Hao Lian untuk membunuhmu. Dia bingung dan jengkel, dan semua riasan di wajahnya berkerut. Apakah menurutmu bawahan yang cakap atau bibi tua dan cantik lebih penting di hatinya? Yun Xiao menghela nafas. Aku akan membunuhmu. Hong Yiyi memberikan raungan marah saat gas merah muda keluar dari kelima jarinya, bolak-balik di udara dan berkelok-kelok di sekitar Yun Xiao seperti tali. Korosi tulang merah muda meledak. Dia mengepalkan tinjunya, dan kabut merah muda meledak dan menggali ke dalam tubuh Yun Xiao seperti belatung yang menempel pada tulang. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia telah menggunakan gerakan membunuh terkuatnya tanpa ragu-ragu. Yun Xiao berdiri di sana tanpa bergerak, energi iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan melahap gas merah muda. Dia mengulurkan tangannya, dan depan tom dari baju besi langit iblis muncul. Tidak ada kekuatan yang bisa mendekatinya. Jadi kamu berasal dari Paviliun Empyrean 1, pantas saja kamu memiliki konflik besar dengan Sekte 4 Ekstrim. Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh dengan senyum di matanya. Wajah Hong Yiyi berubah drastis terkejut, dia buru-buru membubarkan kabut merah muda dan menatap Yun Xiao dengan ngeri. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa pihak lain sengaja memprovokasi dia untuk mencari tahu latar belakangnya. Ying Luo ini, apakah orang ini benar-benar pemuda berusia 16 atau 17 tahun? Melihat senyum cerah Yun Xiao, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah bersembunyi di hutan lagu lembut selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia hanya berhubungan dengan orang ini untuk waktu yang singkat, tetapi dia sudah digali. Bicaralah, kita bisa berurusan dengan Sekte 4 Ekstrim, tapi berapa harga yang kamu rencanakan? Yun Xiao bertanya sambil tersenyum. Harganya, Sekte 4 Ekstrim adalah musuh bebuyutanmu. Jika kamu tidak membunuh mereka, cepat atau lambat mereka akan membunuhmu. Bahkan jika Anda memiliki perlindungan Li Huaqi, Anda mungkin tidak dapat lepas dari pengejaran Sekte 4 Ekstrim. Ini untuk kebaikan Anda sendiri, dan kamu masih menegosiasikan harga denganku. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, aku sangat kesal berbicara dengan wanita bodoh, Bibi Hong, aku tidak akan melihatmu keluar. Hong Yiyi sangat marah, dia tidak pernah begitu pasif dan dirugikan dalam percakapan.
dia telah merencanakan segalanya sebelum dia datang, dengan pesonanya, akan mudah untuk berurusan dengan seorang anak, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi semakin pasif. Dan kehilangan posisi untuk berbicara. Apa yang kamu inginkan? Hong Yi terpaksa berkompromi. Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan dingin, bukan itu yang aku inginkan, tapi yang kamu inginkan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk berbicara, jika aku tidak puas dengan jawabanmu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Hong Yi merasa sangat pusing, untuk pertama kalinya, dia meragukan keterampilan dan pesona sosialnya sendiri, dia berkata dalam kesusahan, baiklah, kalau begitu, kami telah menerima berita terbaru bahwa Tuan Muda dari Sekte 4 Ekstrim, Tang Jie, saat ini berada di hutan lagu ringan, para petinggi telah memberi perintah bahwa kita harus menangkap Tang Jie hidup-hidup apapun yang terjadi, bahkan jika pihak lain tahu bahwa itu dilakukan oleh kami tidak dapat meninggalkan bukti atau bukti apapun. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, dan Kapten Yun Xiao, kamu sedang mengadakan pertemuan tentara bayaran saat ini, saya menduga bahwa Anda akan mengatur ulang struktur kekuasaan di barat kota, itu adalah kesempatan bagus untuk berurusan dengan Sekte 4 Ekstrim dan menangkap Tang Jie hidup-hidup, adapun hadiahnya, selama tidak terlalu berlebihan, saya tidak berpikir paviliun Empyrean kita akan pelit. Setelah itu, dia menatap Yun Xiao dengan tenang, namun, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, dia seperti batu yang keras kepala, dan dia merasa sedikit tidak nyaman dan marah. Yun Xiao akhirnya tersenyum, Saudari Hong, katanya, sepertinya kamu tidak hanya tidak menyelesaikan masalahku, tetapi kamu juga memberiku masalah besar, Tang Yuan hanyalah keturunan langsung, jika dia meninggal, masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Tang Jie adalah master sekte muda, jika dia dibunuh olehmu, aku tidak akan beristirahat sampai sekte 4 ekstrim mati, juga, kamu menangkap master sekte muda dari salah satu dari 7 aliansi pedagang, dan kamu tidak mengizinkanku memberimu hadiah yang berlebihan, bisnis ini sangat bagus, cek-cek, Saudari Hong, Su Lianyi benar-benar memiliki selera buruk karena tidak mempromosikanmu menjadi wakil paviliun master dari paviliun Empyrean 1. Wajah Hong Yi sangat merah, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Dia hanya merasa bahwa percakapannya kali ini gagal total, dan itu semakin di luar kendali. Yun Xiao tertawa, jangan gugup, Saudari Hong, saya tidak akan meminta Anda untuk menjadi budak seks eksklusif saya tidak memiliki hobi seperti seks, sekte Anda setidaknya salah satu dari 4 besar di Serikat Pedagang, pernahkah kamu mendengar tentang 9 mata air jahat di dunia bawah? Air dari dunia bawah. Hong Yi tercengang, itu disebut esensi dari semua air, harta langka langit dan bumi. Lumayan, mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan suara serius, hadiahnya adalah air dari dunia bawah. Hong Yi terdiam beberapa saat, seolah-olah dia sedang berpikir, dan berkata, saya hanya mendengar tentang hal ini, tapi saya tidak yakin apakah Empyrean 1 paviliun memilikinya, saya harus melaporkan masalah ini kepada petinggi, dan jika memungkinkan, saya akan memberitahu Kapten Yun Xiao. Tentu, kata Yun Xiao, tapi sebaiknya kau memberiku balasan sesegera mungkin, tidak akan mudah untuk bergerak di Sekte 4 Ekstrim, bahkan jika itu hanya cabang kecil dari hutan lagu yang lembut. Hong Yi juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia segera pergi, dia tidak berani pamer di depan Yun Xiao, karena takut mempermalukan dirinya sendiri. Ini sangat harum. Begitu Hong Yi pergi, Ding Ling, bergegas masuk dengan ekspresi kesal di wajahnya dan matanya menyapu ke sekeliling ruangan. Oh, Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata, pemimpin kelompok tentara bayaran baru saja datang untuk membicarakan. Bisnis serius. Sungguh bisnis yang harum. Ding Ling, mengendus beberapa kali dan mendengus, saya baru saja melihat seorang wanita centil pergi, dia terlihat sangat puas, Kapten Cloudsky, kamu tampak sangat kuat. Dia sangat cemburu dan mulai mengejeknya. Yun Xiao tidak bisa mengatakan apa-apa, dan semakin dia menjelaskan, semakin merepotkan itu. Aku akan pergi dulu, jaga dirimu, Kapten Langit Awan, masih ada gadis yang berbaris di sekitar hutan menunggumu. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Ding Ling, bahkan lebih kesal, dia berbalik dan hendak pergi. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia bertanya, Nona Ling,
Anda harus tahu banyak tentang serikat pedagang, kan? Saya ingin tahu tentang dendam antara Paviliun Empyrean dan Sekte 4 Ekstrim. Petik 2. Dingling, berhenti, berbalik, dan berkata dengan heran, itu dari serikat pedagang. Yun Xiao mengangguk dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Dingling, terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak boleh. Kekuatan Sekte 4 Ekstrim tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika Tuan Muda Yun memiliki kekuatan sebelumnya, dia secara alami tidak perlu takut, tapi Ying Luo, kamu sudah membuat dirimu mendapat masalah dengan membunuh Tang Yuan. Jika kamu menangkap Tang Jie lagi, bahkan jika kamu mendapatkan kembali kekuatanmu sebagai penguasa bela diri, mereka masih akan melakukan yang terbaik untuk memburumu. Oh, Yun Xiao mendengarkan dengan seksama dengan ekspresi tertarik. Dingling, berkata dengan wajah serius, dunia tahu bahwa aliansi bisnis sangat kuat. Alasan mereka berpikir demikian adalah karena mereka terdiri dari 7 anggota Dewan Aliansi Bisnis, dan memiliki ratusan kamar dagang dari semua ukuran di bawah mereka. Jika kekuatan seperti itu bergabung, itu akan cukup untuk bersaing dengan 7 negara adidaya. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa di antara anggota Dewan 7 Serikat Bisnis, Toko Harta Karun, Geng Uang, Sekte 4 Ekstrim, dan Paviliun Empyrean, salah satu dari mereka sama kuatnya dengan 7 negara adidaya. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas. Meskipun mereka semua adalah anggota dewan dari 7 aliansi bisnis besar, kekuatan keempat kamar dagang ini jauh melebihi kekuatan kita bertiga. Mereka menyebut diri mereka 4 aliansi inti, dan telah mengecualikan 3 lainnya di hati mereka. Alasan mereka tidak mengungkapkan diri mereka adalah karena mereka menyamar sebagai kamar dagang, tetapi mereka sebenarnya tidak berbeda dengan 7 negara adidaya. Dalam hal kekuatan, bahkan Tuan Gu Fei yang tidak akan berani menantang 7 negara adidaya. Yun Xiao juga terkejut, sebenarnya sekuat ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, lalu dendam apa yang dimiliki Paviliun Empyrean dengan Sekte 4 Ekstrim? Apakah Anda ingin membunuh Tuan Muda? Mata Dingling, bersinar saat dia mengucapkan kata demi kata, karena kunci kapal. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, kunci legendaris yang dapat ditemukan dan membuka kapal Nuh. Bukankah itu hanya legenda? Apakah serikat pedagang benar-benar memiliki kunci? Itu benar, kata Dingling, serikat pedagang memiliki kunci selama ini. Keempat aliansi akan bergiliran untuk mengelolanya, dan masing-masing dari mereka akan menyimpannya selama setahun. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang hilang? Jika tidak, dengan kunci kapal dan kekuatan serikat pedagang, kapal Nuh akan ditemukan sejak lama. Lumayan. Dingling, menunjukkan ekspresi penghargaan dan berkata, karena total ada 2 kunci, Yin dan Yang, yang ada di tangan serikat pedagang adalah kunci Yang, jadi tidak peduli bagaimana mereka mempelajarinya, mereka tidak dapat membuka rahasianya. Namun, saya mendengar berita belum lama ini bahwa kunci Yin juga muncul di benua itu. Saya mengerti. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata, itulah mengapa sangat penting untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas kunci yang ini tahun ini. Dengan kekuatan 4 aliansi, dimungkinkan untuk menemukan kunci lainnya. Jika salah satu dari mereka mendapatkan kapal Nuh, kekuatan keseluruhan mereka tidak hanya akan cukup untuk memimpin serikat pedagang, tetapi bahkan 7 kekuatan super akan sedikit lebih rendah. Tuan Muda Yun, Anda benar, kata Dingling, kunci yang seharusnya diberikan kepada 4 sekte ekstrim tahun ini, dan Paviliun Empyrean akan diberikan tahun depan. Saya yakin Paviliun Empyrean akan merebut kunci kapal dengan cara apapun. Ini jelas bukan hal yang baik untuk serikat pedagang, katanya cemas. Kapal Nuh, Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah satu-satunya artefak mistik tingkat tertinggi yang tercatat dalam sejarah benua. Namun, dari semua aspek informasi, tampaknya itu tidak sebagus tablet alam ilahinya. Jika seseorang tahu bahwa dia memiliki harta yang begitu berharga, dia takut sekelompok penguasa bela diri akan memburunya setiap hari. Dingling, juga memikirkan hal ini, jadi dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Yun, dari mana Anda mendapatkan senjata tingkat yang mendalam itu? Mungkinkah itu kapal Nuh? Dia membuat tebakan yang berani. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata,
kamu tidak akan mempercayaiku bahkan jika aku memberitahumu, saya menemukannya di gudang keluarga Li di Tianshui. Dingling, tercengang, ini terlalu beruntung, dia bisa menemukan senjata mistik kelas super di gudang acak. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, ini merepotkan. Jadi ini masalah yang sangat penting, jika saya terlibat, saya kemungkinan besar akan dihancurkan sampai mati. Dia memukul dahinya dan berkata dengan sedih, aku benar-benar terlalu pintar untuk kebaikanku sendiri, jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengungkap identitas Hong Yi. Sekarang identitas Hong Yi telah terungkap kepada saya, jika saya tidak bekerja sama dengan mereka, saya khawatir Paviliun Empyrean tidak akan membiarkan saya pergi. Jika kamu membuatku kesal, Empyrean 1 Paviliun dan 4 sekte ekstrim akan dimusnahkan bersama. Katanya dingin. Dingling, terkejut dan ketakutan, dia juga pernah mendengar tentang karakter Gu Feiyang, saat itu, dia telah membantai salah satu dari 7 kekuatan utama, Kota Bulan Merah, dan master yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh atau terluka, hal ini menyebabkan kekuatan seluruh Kota Bulan Merah jatuh ke dasar 7 kekuatan utama. Adapun sekte lain, seperti Beiming Xuanzong dan Istana Shen Xiao, dia juga telah melewatinya sendirian, dia adalah tipe orang yang akan membunuh satu orang setiap 10 langkah dan tidak meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Jangan mengamuk, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan Empyrean 1 Paviliun dan 4 cabang sekte ekstrim di hutan lagu yang lembut, apalagi mereka. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapi ini. Dingling, cemberut dan berkata dengan marah. Mata Yun Xiao berkedip saat dia tiba-tiba tertawa dan berkata, aku sudah memikirkannya, aku akan mengikuti keinginan Paviliun Empyrean dan berurusan dengan sekte 4 ekstrim. Apa? Dingling, terkejut, Anda akan mendapat masalah besar. Wajah Yun Xiao menunjukkan sentuhan ketidakpedulian saat dia berkata, mereka tidak akan membijakku pergi setelah membunuh Tang Yuan, selain itu, saya juga sangat tertarik untuk melihat seperti apa kapal Nuh. Wajah Dingling, menjadi pucat, dan dia berkata dengan susah payah, Tuan Muda Yun, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dengan kekuatan Anda sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang, begitu kapal Nuh muncul, tidak hanya serikat bisnis, tetapi seluruh dunia akan terkejut. Jika kamu terjebak di dalamnya, kamu hanya akan menjadi umpan meriam. Yun Xiao mendengus, bahkan jika mereka adalah umpan meriam, beberapa orang akan terbunuh. Matanya berbinar saat dia berkata, kapal Nuh telah menjadi artefak mistik tingkat tertinggi, dan metode pemurniannya selalu menjadi pengejaran utama semua alkemis, saya harus mendapatkannya, membongkarnya, dan mencari tahu metode pemurniannya. Mulut Dingling, terbuka lebar, dan dia benar-benar tercengang. Mereka ingin merebut kapal Nuh untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mendominasi suatu wilayah, dan dia sebenarnya ingin membongkarnya dan mempelajari metode pemurnian, Xuan Ni. Keesokan harinya, seluruh sisi barat kota mulai menjadi sunyi. Tidak ada hiruk-pikuk yang biasa, dan jalan tampak sedikit dingin dan sepi, seolah-olah badai akan datang. Pertemuan itu diadakan di alun-alun terbuka di barat kota, karena banyaknya orang. Kelompok tentara bayaran pemula datang lebih awal untuk menjaga ketertiban, sebuah meja bundar besar didirikan di tengah alun-alun, dan banyak kursi tersebar di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, akan ada orang-orang dari kelompok tentara bayaran yang masuk, hanya para pemimpin yang diizinkan untuk duduk, tetapi mereka tidak berani duduk di meja bundar, sebaliknya, mereka duduk di kursi-kursi kecil di samping. Yang membuat semua orang ngeri, ada banyak orang yang berlutut di sekitar alun-alun, mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran badai, yang dipimpin oleh Zhao Yu, mereka semua berlutut di tanah, nasib mereka tidak diketahui, rambut Zhao Yu acak-acakan, dan dia tampak linglung, pakaian putihnya kotor dan mengeluarkan bau busuk. Dia adalah kaisar bela diri bintang 6, dan dia bisa dianggap ahli di mana saja, untuk benar-benar menerima penghinaan seperti itu membuat hati seseorang menjadi dingin, namun, itu juga memiliki efek mengintimidasi yang sangat kuat. Majelis pahlawan kali ini tidak akan sederhana, ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran hujan badai tiba, itu mungkin akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Ketika Immortals bertarung, manusia menderita. Para pemimpin dari berbagai kelompok tentara bayaran ini dengan cepat merenung di dalam hati mereka
memikirkan rute pelarian nanti. Di bawah mata semua orang yang meneteskan air liur, Hong Yiyi berjalan dengan dada membengkak, dia berjalan langsung ke meja bundar dan duduk. Dari waktu ke waktu, dia akan menatap berbagai komandan resimen, membuat gerakan genit dan mengirim mereka pergi. Seluruh tempat dipenuhi dengan musim semi. Bukankah ini saudara Zhao Yu? Seorang pria berbaju abu-abu masuk, dikelilingi oleh kerumunan. Ketika dia melihat orang-orang berlutut di depan tempat tersebut, dia terkejut dan maju untuk membantu Zhao Yu berdiri, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar. Dia berkata, "Saudara Zhao Yu, kamu terlalu serius, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, meskipun kami memiliki hubungan yang dalam, tidak perlu menyapa kami dengan upacara sebesar itu." Kakak awan hitam, Zhou Xiang memanggil dari kejauhan, dia melangkah maju untuk menarik awan gelap dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhao Yu sekarang adalah pria tampan yang menyambut kelompok tentara bayaran pemula kami." Kapten mengatakan bahwa berlutut menyambut tamu adalah bentuk etiket, bentuk penghormatan kepada para tamu. Itu hanya benar, itu hanya benar. Haha, begitu. Awan gelap tertawa beberapa kali, tetapi tawanya terdengar sangat kering, matanya dipenuhi dengan ketakutan, senyum palsu yang khas. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran kerangka di barat kota. Dia mengira akan ada pertarungan besar, tetapi dia telah menerima perintah dari petinggi di pagi hari untuk menunggu waktunya dan membiarkan kelompok tentara bayaran pemula menimbulkan masalah. Perintah ini telah membuatnya bingung untuk waktu yang lama. Niat kelompok tentara bayaran pemula jelas untuk membagi kembali struktur barat kota. Jika mereka tidak berdiri sekarang, manfaat yang akan mereka dapatkan akan sangat terbatas. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah atasan mereka dan hanya bisa menghadiri pertemuan dengan muram. Dia secara alami duduk di meja bundar. Hong Yiyi dengan cepat membungkuk, dan mereka berdua saling menggoda seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Black Cloud berpikir bahwa karena dia tidak perlu melakukan apa-apa, bukan ide yang buruk untuk kembali setelah menggoda. Keduanya menambahkan sentuhan musim semi pada suasana tempat yang menindas. Orang ketiga yang duduk di meja bundar besar adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia tampak seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja, jenis yang akan memasuki peti mati di detik berikutnya. Dengan bantuan seorang pelayan, dia juga duduk di meja bundar. Tidak ada papan nama di meja bundar, juga tidak ada batasan pada kualifikasi, itu hanya duduk di sana. Namun, mereka yang tidak memiliki tingkat kekuatan dan kepercayaan diri tertentu tidak akan berani duduk di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di kursi di sekitar mereka, tetapi masih ada 3 orang yang kesepian di tengah. Batuk, Qiao Luo, kenapa kamu di sini? Bukankah ini pertemuan kelompok tentara bayaran? Apa yang akan diikuti oleh pencatut tua sepertimu? Tubuh kurus Qiao Luo berbalik dan dia berkata dengan suara serak, "Itu benar, orang-orang kelompok tentara bayaran pemula mengepung pintu depan menara 10.000 harta karun kami selama sehari, mengatakan bahwa jika saya tidak datang, orang-orang mereka tidak akan pergi. Bagaimana bisnis ini bisa berlanjut?" Petik 2. Awan gelap mengerutkan kening dan sangat bingung. Kelompok tentara bayaran pemula akan memulai perang dengan semua kekuatan lainnya. Mereka bahkan berani menyinggung menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Muda Hao Lian telah maju ke alam bela diri tertinggi? Bahkan jika dia berhasil, dia seharusnya tidak begitu sembrono. Jadi kamu juga seperti ini. Saya pikir hanya kamar dagang uang saya yang akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Seorang pria muncul dari udara tipis di samping meja bundar, dan sebuah batang tembaga menatap meja. Dia berkata dengan ekspresi tidak ramah, "Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran pemula menjadi sangat sombong setelah mengganti kapten mereka. Mungkinkah kapten menjadi penguasa bela diri dari surga ke-9? Jingnan, kamu juga di sini." Saya bisa mengerti mengapa Qiao Luo datang. Bagaimanapun, dia sudah tua dan aku tidak bisa mengalahkannya. Kau seorang pria, dan seorang kaisar bela diri pada saat itu, bagaimana kamu bisa diancam? Hong Yiyi memuntahkan seteguk anggrek dan tersenyum, "Tidak ada yang lebih baik darimu di tempat tidur, mengapa kamu tidak berguna sekarang?" Ingot tembaga di tangan Jingnan menghantam langsung ke meja, wajahnya bergantian antara merah dan putih saat dia dengan marah berkata, "Hong Yiyi, tutup mulutmu yang bau. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mencabik-cabikmu sekarang?
Yi masih tertawa tanpa henti dan berkata dengan jijik, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan cari seorang pria untuk bertarung, dia hanya tahu bagaimana menggertak wanita sepertiku, dia menggertak saya di tempat tidur dan bahkan menggertak saya di luar tempat tidur, kemampuan macam apa itu? Anda, Jingnan sangat marah hingga wajahnya memerah, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa berdebat dengan seorang wanita, jika dia melanjutkan, dia takut beberapa kata yang lebih tidak menyenangkan akan keluar, pihak lain adalah yang tidak tahu malu, tetapi dia adalah presiden cabang kamar dagang uang, yang memiliki masa depan yang cerah. Setelah memikirkannya, dia menekan amarah di hatinya dan perlahan duduk. Batuk, haha. Qiao Luo terbatuk dan tertawa, seperti cabang layu yang bergoyang tertiup angin, siap patah kapan saja, dia menggoda, Jingnan, Yi memujimu, hahaha. Itu benar, Presiden Jingnan, kapan kita saudara-saudara akan bertukar? Petik 2. Sebuah suara asing terdengar di alun-alun umum, cahaya ungu melintas ke bawah, dan seorang pria dengan rambut terbalik dan anting-anting besar muncul di samping Jingnan, duduk. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang Sekte 4 Ekstrim, Chang Xiong. Awan gelap mendengus, apakah ini pertemuan tentara bayaran atau pertemuan serikat pedagang? Petik 2. Siapa ini? Sepertinya dia sangat tidak sabar, apakah karena pria penyambutan yang saya siapkan tidak melayani semua orang dengan baik dan tidak sesuai dengan selera Anda? Suara Yun Xiao tiba-tiba terdengar di alun-alun. Mata semua orang melihat ke sisi alun-alun dan segera memberi jalan untuknya, mereka semua ingin melihat seperti apa kapten baru kelompok tentara bayaran pemula, yang telah menyebabkan kegemparan beberapa hari ini. Dengan satu pandangan, semua orang tercengang, itu sebenarnya seorang anak berusia 16 atau 17 tahun. Meskipun dia telah mendengarnya, dia masih terkejut saat melihatnya. Bin Jie, yang berdiri di samping Yun Xiao, memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dia nyaris tidak melarikan diri dari sarang iblis dan bahkan pergi keluar untuk merayakannya, tetapi keesokan harinya, dia telah menerima perintah dari Hai Beifei, dan dipindahkan ke sini. Ada juga Ding Ling, dan seorang wanita yang tampak seperti wanita muda, keduanya berpegangan tangan dan sepertinya melakukan percakapan yang baik. Wanita muda itu adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang Paviliun Empyrean 1, Shen Li. Ketika awan gelap melihat Yun Xiao menatapnya, dia terkejut tanpa alasan, dan hawa dingin mengalir ke tubuhnya, dia kaget, dia adalah seorang kaisar bela diri, jadi bagaimana dia bisa ditakuti oleh raja bela diri? Bersambung.